suara saya terdengar, Ibu? Ya, silakan terdengar, Ibu. Ya, Bu. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu ya. Ya, mohon izin, Ibu, nama saya Eka Novikriana. Saya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dari unit eselon 1-nya di Dijenpas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait transparansi informasi mengenai komposisi penilaian dalam uji kompetensi JFM-ASN, karena itu memang setiap pelaksanaan hukum memang sering saya tanyakan kepada panitia, tapi memang mungkin tidak ada informasi terkait dengan komposisi tersebut. Kemudian yang kedua, saya sangat senang dengan instansi pembina saya BKN yang selalu menerbitkan inovasi-inovasi termasuk yang terbaru ini RICT dengan tujuan untuk mempermudah dalam pendaftaran IPOM, karena selama ini saya sendiri termasuk peserta IPOM yang merasa sangat kesulitan dalam akses untuk pendaftaran IPOM karena saya bukan ditempatkan di instansi, maksudnya di kementeriannya langsung, tapi di satuan kerja di bawahnya. Jadi memang kami terkendala di situ karena sebenarnya jika mengikuti IPOM itu sebenarnya sedari Januari itu secara persyaratan kami di sini sebenarnya sudah memenuhi, namun memang terkendala permasalahan internal yang karena kami kementerian pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM, jadi terkendala formasi dan lain sebagainya. Yang itu juga pernah saya tanyakan di sharing session bahwa sebenarnya bisa menggunakan formasi Kementerian Hukum dan HAM, namun kebijakan internal dari kementerian kami pun tetap menggunakan formasi Kemenimipas. Sampai akhirnya kami menunggu sampai terbit formasi Kemenimipas. Itu lumayan panjang perjalanannya. Sampai Desember ini alhamdulillah kami sudah bisa mengikuti UKOM dan sudah lulus UKOM, sehingga menunggu informasi tentang pengangkatannya. Nah, yang mau saya tanyakan itu terkait ini, Bu, kan BKN pun ada inovasi dari 4 kali UKOM menjadi 12 kali, dan itu menurut saya pun sangat mempermudah ataupun membantu kami dalam percepatan karir. Nah, yang mau kami tanyakan terkait dengan pelaksanaan UKOM mandiri, Bu. Nah, UKOM mandiri ini seperti apa sih, Bu? Detailnya, kriteria untuk mengikuti UKOM mandiri. Maksud kami tujuannya untuk pegawai-pegawai kami yang mungkin ada di Kanwil ataupun JFASDM, ASN yang ada di tempat kami yang belum mengikuti UKOM, terkait dengan informasi UKOM mandiri tersebut, Bu, apakah tetap harus melalui Biro SDM atau bagaimana, kemudian mekanisme apakah ada biaya untuk terkait dengan UKOM mandiri tersebut. Sama yang terakhir terkait dengan formasi, Bu. Formasi ini dilihatnya itu satu instansi atau satuan kerja, Bu. Contoh kasus seperti ini. Di Dijenpas, formasi JF muda yang tersedia 2, sedangkan yang lulus uji kompetensi 3 orang. Jadi terdapat gap 1 orang yang mungkin tidak dapat di Dijenpas. Nah, itu kebijakannya apakah formasi satuan kerja atau instansi? Dengan kata lain, apabila formasi yang cuma satuan kerja, apakah satu peserta UKOM yang tadi tidak kebagian formasi di Dijenpas itu mempunyai kesempatan untuk majukan kenaikan pangkat sekali berdasarkan aturan, saya lupa ada aturan yang mengatur tentang ada kesempatan kenaikan pangkat jika tidak ada formasi seperti itu, Bu. Jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk penanya dari BKPSDN Kabupaten Murung Raya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak, suaranya belum terdengar. Tes. Sudah Halo? terdengar Bapak, silakan. Halo? Bapak. Halo? Selamat pagi. Saya Arsad dari
Kabupaten Murung Raya, analis SDM hari pertama. Mohon izin bertanya, jika kita sudah mengantongi rekomendasi instansi pembina, sebenarnya yang berkewenangan meneruskan usulan tersebut sampai dengan didapatkannya rekomendasi dari Menpan itu dari BKPSDM-nya atau BKD atau di bagian organisasi dari Pemprov atau Setda-nya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mohon izin kepada Ibu Direktur untuk dapat menjawab pertanyaan sesi pertama. Terima kasih, Ibu. Baik. Sebentar. Oke, baik. Mbak Tika, yang pertama tadi Pak Junedi ya. Junedi dari Kejaksaan Agung ya. Tadi adalah analis SDM aparatur ahli pertama. Memang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusbang itu ada PNBP. Jadi terima kasih tadi masukannya ya. Terima kasih masukannya. Nah, mungkin ini juga sesuai dengan rencana pengembangan yang memang disiapkan oleh organisasi, oleh instansi Pak Junedi gitu ya. Mekanisme pelatihannya mau seperti apa? Mengikuti pelatihan SDM aparatur melalui tadi seminar, melalui coaching, mentoring, klasikal, non klasikal itu ada di bagian rencana pengembangan kompetensi. Jadi nanti kalaupun belum bisa mengikuti pelatihan analis SDM aparatur yang ada di Pusbang, untuk memenuhi kompetensi Mas Junaidi bisa ikut seminar, webinar terkait dengan manajemen ASN, mengikuti BKN menyapa ASN, BKN menyapa itu terus diikuti karena di situ ada perubahan, perkembangan terkait dengan manajemen ASN ya, khususnya untuk implementasinya juga. Dan yang kedua adalah ikutin yang nanti kegiatan JFM ASN Knowledge Day ya, karena di situ juga ada peningkatan kompetensi khusus untuk jabatan fungsional di bidang manajemen ASN. Seluruh materi yang diujikan di JFM ASN Knowledge Day akan kita sampaikan, gitu ya. Oke, mungkin itu ya, Mas Junaidi ya. Terima kasih. Satu pertanyaan ya. Yang kedua adalah dari Bu Eka dari Dirjen Pas ya. Selamat ya Bu, ternyata usaha perjuangannya sekarang sudah lulus untuk uji kompetensi ya. Terima kasih tadi masukannya terkait dengan komposisi yang transparan. Nanti mungkin next saat ada uji kompetensi lagi, pra-uji kompetensi akan kami sampaikan mengenai komposisi untuk penilaian uji kompetensi di bidang jabatan fungsional manajemen ASN. Terima kasih masukannya dan yang terkait dengan uji kompetensi mandiri. Nah, kami berharap uji kompetensi mandiri ini tidak satu unit menyelenggarakan uji kompetensi ya, tetapi ini juga merupakan bagian perencanaan dari Biro SDM masing-masing. Nah, saat ini, kenapa dulu ada uji kompetensi? Karena uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BKN itu masih jarang. 2 kali dalam setahun, 4 kali dalam 1 tahun gitu. Nah, saat ini sudah 12 kali dalam setahun. Jadi, gunakanlah kesempatan uji kompetensi 12 kali di dalam 1 tahun ini, gitu ya. Bu Rida, yang terakhir dari Bu Rida itu adalah berkaitan dengan formasi. Apakah formasi ini untuk satu satuan kerja atau untuk seluruh kementerian lembaga? Jadi untuk seluruh kementerian lembaga. Jadi ketika tidak ada formasinya, misalkan di unit terkecil, bisa lihat formasi mana yang masih kosong. Jadi teman-teman ini harus siap juga untuk mengejar karir yang lebih tinggi. Ini harus siap untuk mutasi ketika ingin promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Gitu ya, Bu Eka. Mohon maaf, Bu Eka. Berarti mengkonfirmasi, berarti dia tidak punya kesempatan naik pangkat sekali karena masih ada formasi instansi itu ya, Bu? Untuk saat ini regulasinya seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan lagi yang untuk peningkatan karir berikutnya ya. Misalkan untuk kenaikan pangkat bisa berdasarkan pendidikan yang dimiliki. Nah, nanti kita tunggu kebijakannya. Gitu ya. Ibu dari satkernya itu berarti bisa mengusulkan misalkan satu pegawai itu ditempatkan di unit lain gitu ya Bu, ke biro DM-nya. Betul. Nanti bisa dimutasikan ke unit yang memang ada kekosongan jabatannya. Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya dari Pak siapa ya dari Murung Raya tadi?
Maaf, dengan Bapak siapa ya, Pak? Arsat. Arsan. Nah, terkait dengan tadi rekomendasi kebutuhan ya. Ketika Bapak dan Ibu sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari instansi pembina, tentunya PPK instansi masing-masing harus mengusulkan kepada Kementerian PAN dan RB. Yang mengusulkan adalah dari PPK-nya. Tentunya kolaborasi antara BKPSDM juga dari bagian organisasi ya, karena kan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu. Yang mengusulkan kepada Kementerian PAN dan RB adalah PPK masing-masing. Gitu ya, Pak Arsyad. Mohon izin lu, ya secara adminnya Bu, secara administrasi bukan ada PIC atau adminnya Bu. Maksudnya PIC yang ada di organisasi atau yang ada di BKPSDM. Nah, ya. Jadi ini tergantung dari kebijakan di internal gitu kan. Mungkin organisasi dan tata laksana ya sebetulnya gitu ya. Hanya saja ada beberapa instansi yang juga diserahkan kepada BKD-nya. Ini komunikasi internal saja. Nanti kolaborasi internal siapa yang akan menjadi PIC untuk pengusulan kebutuhan tersebut. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur yang telah menyampaikan jawabannya pada sesi pertanyaan hari ini. Mohon izin Ibu, masih ada beberapa penanya lagi. Apakah Ibu berkenan untuk membuka sesi pertanyaan selanjutnya? Boleh, satu sesi lagi ya Mbak. Oke, baik. Untuk sesi pertanyaan kedua kami buka. Untuk pertama dari Ibu Ainul Mardiah, Bawaslu NTB. Terima kasih, Mbak. Izin bertanya, periode Bu, untuk memperkenalkan diri Oh terlebih ya, dahulu ya. oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardia dari Bawaslu Provinsi NTB. Ingin bertanya kepada Ibu narasumber terkait uji kompetensi jabatan ASDMA ini. Kan kemarin periode November itu saya sudah coba ikut dan mengirimkan kelengkapan dokumen ke instansi induk ya di Bawaslu RI, Bu. Nah, ketika pengumuman hasil seleksi administrasi kan seperti yang Bu bilang tadi ya, seharusnya seleksi administrasi tidak ada menjadi kendala kita karena baru administrasi. Nah, tetapi Bu di pengumuman itu keluar format laporan kegiatan tidak sesuai. Nah, tadi saya lupa Bu menginformasikan bahwa sekarang ini kan saya masih jabatan pelaksana JFU analis keuangan, tapi sudah sekitar 4 tahun itu diberikan tugas untuk menjadi pengolah kepegawaian di Bawaslu Provinsi. Nah, kemarin itu kebetulan saya per 1 Oktober 2025 naik pangkat ke 3C, Bu. Nah, dengan itu saya mengusulkan untuk langsung dari pelaksana ke analis muda, tapi hasil dari seleksi administrasinya keterangannya format laporan kegiatan tidak sesuai. Nah, saya sudah mencoba untuk membuat laporan kegiatan itu sesuai butir-butir yang ahli muda, Bu, tapi pada saat pengumuman masih diberi keterangan format laporan kegiatan tidak sesuai. Itu gimana ya, Bu? Mohon penjelasannya. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang kedua dari LL Dikti, Ibu Nana, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya kepada Ibu Direktur. Nama saya Nana, saya dari Satker LL Dikti Wilayah 4 di bawah koordinasi Kemdikti Sayentek. Pada tahun 2024 ya, bulan Agustus, saya sudah mengikuti uji kompetensi ke jabatan muda dan alhamdulillah waktu itu saya lulus. Dan kemudian saya ingin bertanya terkait untuk kenaikan jabatan selanjutnya. Berapa lama waktu apakah ada batas waktu dari muda kita ingin ke jabatan yang selanjutnya itu apakah ada batas waktu yang ditetapkan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan angka kredit.
pada saat saya lulus uji kom untuk jabatan ahli muda, apakah angka kredit saya kembali nol atau saya meneruskan dari angka kredit yang sudah saya dapatkan pada saat saya mengikuti uji kompetensi di ahli muda pada saat itu. Lalu mohon izin untuk pertanyaan terakhir, Mbak Bu Atik. Pada saat melakukan uji kompetensi, itu kan kita ada 3 ujian yang kita ikuti ya, kompetensi teknis, manajerial, CJT gitu ya, OLJT gitu ya, mohon izin saya lupa. Lalu yang terakhir itu ada wawancara. Tadi Bu Direktur menyampaikan bahwa batas minimal untuk lulus itu memang 70 sesuai dengan peraturan yang di Menpan juga seperti itu gitu. Dan nilai 70 itu adalah akumulasi dari 3 tes yang kita ikuti tadi. Nah, apakah ada pembobotan dari masing-masing tes yang kita ikuti? Itu saja, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk penanya ketiga, silakan Bapak Edi Syahputra untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu MC. Selamat pagi Bu Dir, mohon izin. Saya Edi, jabatan saat ini analis SDM ahli muda di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terima kasih untuk kegiatan BKN Menyapa ASN ini, terutama bagi para pejabat fungsional SDM yang sangat dibutuhkan untuk penguatan dalam hal regulasi-regulasi dan segala macamnya. Jadi yang saya ingin tanyakan karena temanya tentang uji kompetensi, sebelum kita melaksanakan uji kompetensi pasti kita harus berkompetensi dulu. Ini harus dibekali. Jadi yang mau saya tanyakan itu bagaimana kalau orang atau pejabat fungsional ini yang hanya diberikan tugas, misalkan melaksanakan tugas dalam satu layanan saja. Misalkan dia cuma bisa atau melaksanakan tugas sehari-harinya di bidang layanan kepangkatan saja misalnya, atau di layanan KGB saja misalnya. Jadi kan kalau ditanya mungkin secara teori atau pelaksanaannya, dia pasti mungkin hatam kalau ditanyakan terkait dengan pelayanan itu. Sementara dalam hal ujian pasti ditanyakan adalah secara umum atau seluruh layanan yang dijadikan standar kompetensi pada jenjangnya atau jenjang ditujunya. Nah, ini menjadi dilema karena yang bersangkutan tidak pernah atau tahu layanan lain yang karena tidak dikerjakan dalam sehari-hari tusinya. Jadi apakah pejabat ini atau calon pejabat fungsional ini apakah harus menguasai ilmu, tanda kutip, ilmunya itu ilmu keseluruhan SDM, padahal dalam tugas sehari-harinya tidak dikerjakan gitu. Karena harus dikuasai semua tapi tidak dikerjakan, dalam tanda kutip nanti akan menjadi ilmu saja tapi tidak ada prakteknya, kan seperti itu. Karena tugas sehari-harinya tidak ada bersinggungan dengan itu. Apakah dalam hal ini BKN selaku instansi pembina sudah mempunyai program bagaimana untuk yang mengantisipasi orang-orang atau calon pejabat fungsional yang berminat menjadi pejabat fungsional ini supaya ada jalur khusus atau bagaimana yang bisa menyetarakan supaya tetap terukur dan kompetensinya ada, tapi hanya dalam satu layanan saja misalnya yang dikuasainya. Seperti itu Bu, izin. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mohon izin kepada Ibu Direktur untuk dapat menjawab pertanyaan sesi kedua ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Atik. Yang pertama dari Bu Ainul ya, Bu Ainul dari Bawaslu tadi sudah ikut uji kompetensi ya. Saya sampaikan bahwa kami itu berharap bahwa tidak ada permasalahan administratif yang menghambat para calon peserta uji kompetensi gitu ya. Nah mungkin tadi saya belum melihat datanya, mungkin nanti kami cross check dulu, nanti dibantu mungkin nanti Mas Dimas ya menjawab terkait dengan usulan dari Bu Ainul ya gitu kan, terkait dengan tadi laporan kegiatan ya Bu Ainul ya yang belum sesuai ya. Iya Bu. Nah, belum sesuai karena Bu Ainul dari pelaksana diusulkannya adalah ke ahli media. Nanti mohon Ahli muda Bu. ahli muda ya, mohon maaf, ahli muda ya. Nanti saya secara umum dulu, nanti Mas Dimas boleh menambahkan. Yang kedua dulu Bu Ainul, silakan Mas Dimas dulu yang Bu Ainul, Mas Dimas, berkasnya ada nggak terkait dengan Bu Ainul? Ya, baik, terima kasih Bu Direktur. Mohon izin membantu Bu Direktur. Terkait dengan berkas kelengkapan ini memang sudah kami cek, sudah melakukan verifikasi validasi, namun memang ada satu hal yang tidak bisa kami cek, yaitu adalah
di dalam laporan tersebut ada kolom untuk link bukti kegiatan. Nah, untuk link bukti kegiatan ini atau link bukti pengalaman yang didapat oleh Bu Ainul ini tidak bisa kami akses, mohon maaf Ibu. Sehingga kami tidak bisa melakukan validasi terhadap rincian tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ainul. Seperti itu. gitu ya, Mas. Sehingga karena ini mungkin dalam bentuknya scan-scanan ya, kami juga sudah mencoba untuk melakukan ketik manual, tetapi tidak bisa kami akses untuk link buktinya. Sehingga untuk memvalidasi apakah betul Bu Ainul melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kami belum bisa melakukan hal tersebut. Sehingga kami di sini statusnya adalah tidak memenuhi syarat karena memang format atau mungkin laporan kegiatan belum memenuhi syarat. Mungkin seperti itu Bu Ainul. Oh, berarti linknya nggak bisa dibuka yang di Iya, situ gitu betul. ya, Mas? Oh, Betul. berarti ini nanti Betul. saya bisa usulin lagi gitu yang, tapi periode Februari gitu ya, karena udah tutup. Silakan Ibu. Oh, gitu ya. Di periode terdekat ya Ibu ya. Silakan nanti disesuaikan dengan periode terdekat dan bisa dikoordinasikan dengan Biro Kepegawaian Bawaslu. Oke, siap Mas Dimas. Makasih, Mas. Sama-sama Bu Ainul. Makasih Bu Direktur. Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya Bu Ainul ya. Iya Bu, iya Bu. Oke. Jadi tidak was-was lagi, ternyata tidak bisa dibuka akses linknya. Oh iya, yang kayak ya Bu. Makasih Bu. Oke, yang kedua adalah dari Bu Nana ya. Alhamdulillah selamat ya Bu, sudah lulus UKOM muda ya Bu Nana tadi ya. Bu Nana yang mana ya? Nana. Sudah lulus UKOM muda. Kapan saya bisa naik pangkat gitu ya Bu ya? Nah, Ibu Naik jabatan. naik jabatan ya. Berarti UKOM muda sekarang golongan ruangnya apa Bu Nana? Izin saya 3D, Bu. Oh, sudah 3D ya. Sudah 3D berarti mau naik ke jenjang ahli madya. Berarti harus terpenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan sebanyak 200 angka kredit. Sudah terpenuhi belum Bu Nana? Kalau dari yang muda kemarin itu terakhir dari SK-nya itu di angka 143, Bu. Oke, 143. Berarti ke 200 masih kurang ya angka kreditnya ya. Ibu terpenuhi dulu angka kreditnya. Setelah terpenuhi angka kredit, Ibu bisa mengajukan usul untuk uji kompetensi ke jenjang ahli madya. Tidak dibatasi berapa tahun Ibu harus menunggu di ahli muda gitu ya. Minimal 1 tahun di dalam jenjang jabatan ahli muda. Apabila terpenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan ke ahli madya, sudah dapat diusulkan kembali untuk uji kompetensi ke jenjang jabatan berikutnya. Gitu ya, Bu Nana ya? Baik, Bu. Sudah terjawab, Bu Nana? Yang untuk pembobotan tadi izin, Bu. Pembobotan apa ya? Penasaran. Skip. Pada saat kita melakukan uji kompetensi kan ya? tadi, betul. Kan tadi nilainya 70. Pak Ibu itu akumulasi dari CBT, ya. SJT, dan apakah dibagi 3, Bu? Apa bagaimana? Ya, nah untuk pembobotan itu memang sebelumnya belum kami sampaikan ya. Nanti kita publish setelah diuji kompetensi berikutnya ya untuk pembobotan tersebut ya. Bahkan saat ini kami sudah siapkan di dalam SE pedoman penyelenggaraan uji kompetensi untuk pembobotannya sehingga Bapak dan Ibu mengetahui terkait dengan pembobotan tersebut. Gitu ya. Terima kasih Bu Nana ya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya dari Pak Edi Syahputra ya Pak. Iya Bu. Oke. Nah Pak Edi tadi terkait saya lupa tadi ketika kita diberikan penugasan gitu kan, tidak seluruh unsur manajemen ASN ini diberikan penugasan gitu ya Pak ya, Iya Bu, tadi hanya satu gitu ya. Pak tadi uji itu kita ujikan seluruhnya gitu ya. Nah ya, itu Bu. Mohon doanya ya. Mohon doanya, ini sedang kami lakukan berprogres. Kita sudah menyusun kamus kompetensi, juga standar kompetensi bahwa nanti ke depannya yang sedang kita proses ini jabatan fungsional di bidang manajemen ASN itu memiliki 3 kompetensi teknis. Yang satu adalah umum, yang harus semuanya diketahui. Mungkin ini hanya dasar saja dari manajemen ASN dan juga tata kelola pemerintahan. Yang kedua adalah kompetensi berdasarkan fungsinya. Fungsi ini adalah sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan yang diduduki oleh Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga tentunya ini membahagiakan. Saya berharap membahagiakan ya bagi para jabatan fungsional di bidang manajemen ASN karena kami akan melakukan pembidangan di
dalam pemberian materi-materi untuk uji kompetensi. Pembidangan tadi seperti yang Pak Edi sampaikan, jadi orang diuji berdasarkan pengalaman jabatannya. Boleh memilih nanti dari 5 bidang tersebut, ada 5 bidang. Misalkan bidang yang pertama itu bidang akuisisi SDM aparatur. Ini dari mulai perencanaan, pengadaan sampai dengan pemberhentian. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih pengalaman jabatan saya cocoknya di bidang yang mana. Jadi soal uji kompetensi akan kita sesuaikan dengan pengalaman yang dipilih oleh Bapak dan Ibu. Semoga nanti ini bisa menjadi penyelesaian permasalahan tadi ketika Bapak dan Ibu harus belajar sangat banyak terkait dengan materi manajemen ASN gitu ya. Sini juga ada Mbak Mariko. Mungkin Mbak Mariko bisa menambahkan terkait dengan konsep ke depannya bagaimana kita menyusun standar kompetensi berdasarkan kamus kompetensi yang sudah kita susun. Silakan Mbak Mariko. Ya, Ibu, selamat pagi, Bapak. Jadi, Ya. saya hanya menambahkan saja dari yang tadi Ibu Sri Gandini kemudian menyampaikan, jadi nanti ke depannya harapannya adalah ketika para peserta akan mengajukan uji kompetensi akan memilih bidangnya sesuai yang dikuasai. Jadi bidang itu akan menyesuaikan dengan pilihan bagi peserta sehingga peserta nanti dapat mempelajari sesuai dengan kemampuannya. Jadi sudah bisa mempertimbangkan kira-kira apa yang akan mampu gitu sesuai dengan kemampuannya. Begitu saja Ibu. Cukup Bapak? Ada tambahan lainnya. Jadi nanti mungkin tambahannya untuk khusus nanti ada bidang akuisisi, bidang pengembangan, bidang retensi, bidang pengendalian, dan bidang tata kelola organisasi. Nah, dalam hal ini kami juga mohon doa dan dukungannya bagi para JF bidang MASN ini agar progres kami ini berjalan dengan lancar dan tentunya usaha kami ini berguna untuk memudahkan bagi calon JFM ASN ataupun bagi para pejabat JFM ASN. Gitu Baik. Ibu, Bapak. Cukup, Bu. Baik, terima kasih Bu. Semoga bisa segera realisasikan karena memang saat ini kita bukan yang nggak kerja, cuman kalau ditanya semua keilmuan gitu harus kita pelajari saat mau ujian doang, itu jadi beban Dan tersendiri. menguasai semua ilmu ya Pak ya. Padahal Siap. tugasnya hanya satu tusi gitu kan, dan itu mungkin itu aja tusinya, bukan tusi yang umum gitu. Seperti itu Bu Dir. Baik, terima kasih Bu Dir. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya. Masih ada Bu Ati, Mbak Ati? Masih ada? Baik, silakan. Ada lagi? Ya. Izin Ibu, apakah berkenan untuk menambah untuk Boleh, bertahap ini ada pertanyaan satu kembali? lagi Bapak Satu dari lagi? ATR BPN ya, saya lihat masih ada yang raise hand, boleh? Baik, satu lagi ya Bu ya? Ya, boleh. Baik, dari Oh, ini ada dari Lamongan sama dari ATR ya, Lamongan. saya kelihatan. Iya, karena Oke. kelihatan silakan. Siap. Terima kasih Bu. Baik Ibu. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Saya Bais Ramata Utama Bu, analis SDM aparatur muda dari BKPSN. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya juga termasuk praktisi untuk pembinaan jabatan fungsional. Jadi ada beberapa yang agak jadi pikiran saya terkait dengan mekanisme pengangkatan kembali. Jadi apakah ada batasan tertentu mekanisme pengangkatan kembali itu bisa dilakukan? Salah satu contohnya misalkan ada seorang guru ahli media, kemudian yang bersangkutan berpindah jabatan ke pengawas sekolah. Setelah 4-5 tahun yang bersangkutan ingin kembali lagi ke pengawas sekolahnya. Apakah itu bisa menggunakan mekanisme pengangkatan kembali atau harus menggunakan mekanisme perpindahan jabatan lagi? Seperti itu. Terus yang kedua, akhir tahun kemarin kita dapat sosialisasi dari BKN terkait dengan aplikasi pengusulan uji kompetensi itu apa sudah dilaksanakan sekarang atau kita masih pengusulannya masih manual lewat email seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penanya selanjutnya dari ATR PPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar Bapak? Silakan. Oke, saya perkenalkan nama saya Supratman
dari Kementerian ATR BPN bertugas di Kanwil BPN Sumatera Utara. Cici. Saya ingin bertanya Bu terkait angka kredit. Nah, saya sekarang Japung muda, Japung ahli muda yang berasal dari Inpasing. Nah, sekarang angka kredit saya itu berjumlah 151. Nah, saya ingin bertanya, Bu, seandainya di Kementerian kami kan bisa kembali lagi menjadi jabatan struktural, ya, jabatan struktural. Nah, seandainya nanti saya masa kerja tinggal 3 tahun lagi, ya, jabatan struktural setelah ini misalnya saya menjabat menjadi jabatan struktural, otomatis fungsionalnya kan di stop. Nah, apakah angka kredit saya pada saat saya menjadi jabatan struktural itu akan bisa bertambah atau dikonversi dari SKP dari struktural atau gimana? Karena kalau seandainya tidak saya pada saat saya jabatan struktural angka kredit tidak jalan, berarti kan saya nggak bisa untuk mengikuti jenjang ke ahli media. Jadi saya mohon pencerahannya Bu, kira-kira gimana dengan kalau saya kembali duduk di jabatan struktural? Karena seandainya pun kita tidak secara pribadi tidak menginginkan, tapi karena tugas kita kan harus jalani juga. Nah, mohon pencerahannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya dari BKD Provinsi Sultra. Apriani Cici, silakan Ibu. Ibu, suaranya masih di-unmute. Oh ya, makasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, perkenalkan nama saya Apriani Cici Ahmirawani dari BKD Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan, izin Bu. Untuk usulan UKOM Februari 2026, apakah sudah menggunakan RICT atau masih manual pakai email dan lewat Srikandi? Terus pertanyaan kedua, apakah semua dokumen lampiran yang diwajibkan bagi setiap peserta itu harus wajib ditandatangani oleh JPT Pratama Bidang Kepegawaian? Saya lihat di situ di anunya Bu, kalau di untuk laporan kegiatan kan cukup atasan langsung kita ya Bu ya, sebagai penilai kinerja. Yang saya tanyakan dokumen lainnya, apakah wajib ditandatangani oleh JPT Pratama Bidang Kepegawaian? Lalu kemudian Bu, ini pertanyaan titipan, apakah AK untuk jenjang naik jenjang ke madya itu kan persyaratannya kalau saya tidak salah AK-nya 200 ya Bu ya. Kebetulan atasan saya itu, bukan atasan saya, mantan atasan saya itu belum mencapai, kalau saya tidak salah 186 sekian nilainya. Apakah bisa ikut melamar, diusulkan untuk UKOM atau bagaimana Bu? Atau harus 200 baru bisa? Kemudian pengalaman Bu ya, terkait dengan coaching, ada nggak coaching yang bisa kita diberikan lebih in-depth gitu Bu ya terkait soal-soal UKOM. Karena kemarin dari teman-teman dari Konawe, kalau saya tidak salah ya, Kabupaten Konawe itu dari sekian banyak peserta yang ikut, ada satupun yang lolos. Jadi agak apa ya, kita agak down gitu mau ikut. Terus ya itu saya tanyakan Bu, apakah ada binteknya atau ada coachingnya atau yang seperti tadi yang disampaikan ada one day knowledge ya Pak ya Bu yang saya kurang ini. Bagaimana caranya kita bisa ikut? Apakah itu kemudian nanti di share supaya kita bisa dapat info waktu pelaksanaannya? Saya kira itu saja Bu. Pertanyaan saya sudah cukup banyak. Semoga bisa dijawab. Makasih Bu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mohon izin kepada Ibu Direktur untuk dapat menjawab pertanyaan sesi ketiga ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, yang pertama adalah dari Lamongan ya.
mungkin filosofi untuk atau di dalam regulasi itu untuk pengangkatan kembali itu adalah bagi mereka yang memang ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional. Mekanisme perpindahan antara fungsional ke fungsional kembali itu bukan menggunakan bukan mekanisme pengangkatan kembali, tetapi menggunakan mekanisme pengangkatan perpindahan, gitu ya, Pak Rahmata ya. Yang Pak Bais tadi ya, yang kedua adalah dari Pak, mohon izin Bapak siapa yang dari ATR ya Pak? Dari ATR BPN ya? Oke. Saya mungkin tadi ada sedikit kecil suaranya, tapi saya menangkapnya jadi Bapak sebelumnya adalah fungsional gitu ya Pak ya? Bapak sebelumnya fungsional, sekarang ya, fungsional ahli muda ya? Ya. Fungsional ahli muda, Bapak ditugaskan ke dalam jabatan administrasi, menjadi administrator, gitu ya Pak ya? Enggak Bu, masih di pengawas. Oh, masih pengawas, oke. Bapak masih di pengawas. Nah, pangkat golongan ruang sudah 3D. 3D, oke. Nah, 15 tahun. 3D-nya 15 tahun. Oh, 3D-nya 15 tahun. Ya, karena kalau di jabatan pengawas kan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki ya, Pak ya. Tidak bisa naik pangkat lagi, kecuali Bapak kalau ke fungsional bisa naik jenjang ke ahli madya gitu ya, Pak ya. Nah, berarti mekanismenya adalah Bapak menggunakan mekanisme pengangkatan kembali ke fungsionalnya. Ke jenjang semula yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan adalah jenjang ahli muda tadi ya Pak ya? Berarti Bapak menggunakan mekanisme pengangkatan kembali ke jenjang ahli muda dengan angka kredit terakhir dan dapat ditambah dari hasil konversi predikat kinerja selama Bapak diberhentikan. Jadi Bapak selama diberhentikan itu juga dapat dikonversikan predikat kinerjanya. Kalau tadi selama diberhentikannya lebih dari 4 tahun, dihitung hanya maksimal 4 tahun ya Pak. Karena sudah cukup. Ketika dihitung 4 tahun pun sudah cukup memenuhi angka kredit kumulatif Bapak ketika diangkat ke dalam jenjang jabatan sebelumnya ke ahli muda. Nah, setelah diangkat di ahli muda, nanti dilihat angka kredit kumulatifnya. Kalau saya rasa tadi 3D-nya sudah berapa tahun Pak? 15 tahun ya, kemungkinan ini bisa memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan ke ahli madya. Baru Bapak diusulkan uji kompetensi ke jenjang ahli madya. Setelah nanti Bapak naik jenjang ke jenjang ahli madya, baru bisa mendapatkan kenaikan pangkat berikutnya. Gitu ya Pak ya. Nah, nanti setelah Bapak diangkat kembali dihitung atau mulai dari sekarang disimulasikan. Gitu ya Pak ya. Angka kredit terakhir berapa, hasil dari konversi predikat kinerja selama Bapak diberhentikan berapa. Nanti Bapak akumulasikan dapatnya berapa. Ya, setelah mendapatkan angka kredit baru Bapak bisa melihat peluang. Apakah saya bisa uji kompetensi ke jenjang ahli madya atau tidak. Gitu ya Pak. Sama formasinya dilihat. Itu Bu, sekarang ini kan saya nilainya 151 Bu, 151. Nah, 151 ya? Iya, persyaratan kan harus 200 ya Bu ya, untuk ikut UKOM kan. Nah, kalaulah masa kerja saya 3 tahun lagi. Nah, kalau saya pada tahun ini misalnya ke struktural atau administrasi tadi, nah kira-kira terbuka tidak Bu peluang untuk bisa ikut UKOM ke madya kan gitu. Demikian Bu. Bapak tuh saat ini di ahli muda ya Pak? Iya, ahli muda fungsional. Ahli muda, dapat angka kredit 151 sudah. Iya. Oke. Setelah itu, Bapak di jabatan fungsional apa ya Pak? Di apa namanya? Kalau kami kan di ATR itu di bidang gitu. Di bidang apa namanya? JAF, jabatan apa fungsional untuk kalau tinggal korsup lah istilahnya Bu, korsup. Kategori keahlian ya? Iya, teknis Bu, teknis. Kategori keahlian atau kategori keterampilan Pak? Teknisnya Bu, teknis kan kami kan di pemberian hak. Oke, Bapak izin kualifikasi pendidikan S1 atau diploma 3? D4 Bu, D4. Pertanahan, D4 pertanahan Jogja. Pertanahan berarti S1 ya kualifikasi pendidikannya. Nah, tadi Bapak karena di ahli muda, Bapak mau diangkat ke dalam jabatan struktural, gitu ya Pak ya? Gitu ya Pak? Iya, betul Bu. Oke. Akan diangkat ke dalam jabatan struktural. Berarti kan angka kredit Bapak yang 151 tidak akan hilang. Ya,
Iya, Keadilan. betul. Nah, ketika Bapak diangkat ke dalam jabatan struktural dan nanti Bapak akan kembali ke dalam jabatan fungsional, itu tidak akan hilang, bahkan bisa ditambahkan dari hasil konversi predikat kinerja Bapak selama Bapak diberhentikan dari jabatan struktural tersebut. Bapak tadi yang masa tinggal 3 bulan kalau tidak salah ya 3 Pak? tahun, 3 tahun. 3 tahun apanya? Ya, Masa ini ya Pak? pensiunnya, Bu. Nah, masa pensiunnya. Nah, ini sebetulnya adalah pilihan karir ya. Bapak mau pensiun di fungsional atau pensiun di jabatan administrasi. Nah, Nah, ketika di fungsional, ahli muda itu kan 58 ya, Pak. Di ya. dalam jabatan administratornya, administrasinya Bapak akan diangkat ke dalam jabatan apa? Pengawas. Tingkat Sama pengawas, Bu. sebetulnya, Pak. Pengawas. Sama, Iya. sama. Karena Sama saya sudah 58. pengawas, Bu. Dulu sebelum fungsional saya pengawas. Udah kemudian impasing. Nah, namanya sekarang ini ditunjuk untuk jabatan struktural, kita kan tidak bisa memilih juga, Bu. Karena tugas kan gitu. Iya. Nanti Bapak konsultasikan dengan Biro SDM-nya. Di sini melihat peluang karirnya kira-kira seperti apa gitu ya Pak ya. Karena kalau kami melihat dari sisi peluang karir masih sama dan setara. Ketika Bapak di jabatan fungsional kan sudah ahli muda. Ya kan Pak, diangkat ke dalam jabatan struktural pun Bapak di jabatan pengawas. Jadi kita melihat masih sama. Nanti Bapak komunikasikan konsultasikan dengan unit pengelola kepegawaiannya ya untuk melihat peluang karir untuk Bapak ya. Mungkin itu dari saya ya Pak. Terima kasih, Bu. Lupa, masih ada satu ya dari Bu Apriani ya Bu ya. Saya lupa Bu, mohon maaf. Bu Apriani, ini tuh terkait tadi Ukom ya Bu, Februari ya. Oke, ada dokumen usulan memang harus dari JPT Pratama yang membidangi kepegawaian, tetapi dokumen lainnya, contohnya misalkan penilaian kinerja, ini cukup dari atasan langsung masing-masing, tidak usah dari JPT Pratama yang membidangi kepegawaian ya Bu, tetapi usulannya ke kami harus dari JPT Pratama yang membidangi kepegawaian. Mungkin nanti Mas Dimas boleh menambahkan apa saja yang harus ditandatangani oleh JPT Pratama. Yang kedua adalah apakah untuk uji kompetensi ke jenjang ahli madya, angka kredit harus terpenuhi 200? Iya, kalau untuk kenaikan jenjang jabatan. Jadi ketika akan naik ke jenjang ahli madya, angka kreditnya baru 180, coba dilakukan penilaian lagi. Nah, penilaian ini boleh untuk siklus 1 tahun, hasil konversi predikat kinerja 1 tahun, ataupun penilaian periodik. Iya, untuk melengkapi kekurangan 20 angka kredit tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang bisa mensimulasikan terkait dengan kekurangan angka kredit tersebut. Dari sisi regulasi, bisa untuk dilakukan penilaian secara periodik untuk memenuhi kebutuhan angka kredit tersebut ya. Dan selanjutnya terkait dengan coaching ya, lebih intens. Oke, terima kasih masukannya Bu terkait dengan coaching lebih intens. Biasanya ketika kita akan menyelenggarakan JFM ASN Knowledge Day, ini kebetulan kan kita selenggarakan di 2025 itu 2 kali. Masing-masing PIC akan share di dalam grup masing-masing kapan penyelenggaraan JFM ASN Knowledge Day. Jadi ketika di-share Bapak dan Ibu sudah bersiap diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Biasanya kami berikan materi-materi untuk uji kompetensi ya. Mungkin untuk saat ini kami baru rencanakan 2 kali, tapi tentunya ini juga nanti sesuai dengan kebutuhan, berprogres melihat kebutuhan daripada instansi. Yang terjadwal saat ini adalah 2 kali di dalam tahun 2026, tetapi tidak menutup kemungkinan akan kami tambah sesuai dengan kebutuhan instansi lainnya. Itu mungkin dari saya, Mas Dimas, silakan ditambahkan ya terkait dengan dokumen-dokumen yang harus ditandatangani oleh JPT Pratama ataupun bisa atasan langsung. Baik, terima kasih Bu Dir atas kesempatannya. Mohon izin menjawab Bu Apriani terkait dengan tanda tangan ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur bahwa untuk surat usulan untuk uji kompetensi ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian untuk yang peserta kenaikan jenjang itu ada dokumen penetapan angka kredit yang juga ditandatangani oleh atasan langsung. Kemudian apabila ada peserta yang perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional manajemen ASN, ada beberapa dokumen tambahan yaitu terkait dengan surat pernyataan integritas moralitas dan juga melaksanakan kegiatan jabatan yang dilamar paling sedikit 2 tahun, itu ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
Kemudian untuk laporan kegiatan itu ditandatangani oleh atasan langsung. Jadi surat-surat tersebut yang perlu ditandatangani, ada beberapa yang harus ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, ada yang dari atasan langsung, dan juga ada yang dari pejabat pembina kepegawaian untuk surat usulnya. Seperti itu Bu Cici. Izin Pak, kalau dari pelaksana ke ahli madya bisa nggak Pak melamar? Dari pelaksana ke ahli madya. Untuk uji kompetensi jabatan fungsional manajemen ASN bisa Ibu. Nanti tinggal bagaimana kebijakan dari masing-masing unit kepegawaian di instansinya seperti apa menstrategikan untuk pemenuhan lowongan kebutuhannya. Izin Pak, yang berikutnya. Tadi ini belum dijawab Pak. Tadi saya tanya untuk usulan Februari, usul UKOM Februari 2026, apakah sudah menggunakan RICT atau masih Sri Kandi dan sebagainya? Untuk usulan periode Februari 2026 masih menggunakan via email dan juga Sri Kandi, Ibu. Nanti untuk yang menggunakan aplikasi RICT nanti akan kami sampaikan ketika ada sosialisasi untuk penggunaan RICT. Makasih Pak, makasih Bu. Bu Afriani, mungkin tadi ya saya menambahkan Mas Dimas ya, untuk RICT kita adakan sosialisasi dulu, kita adakan pendampingan, baru kami tetapkan cut off untuk pendaftaran uji kompetensi melalui aplikasi RICT. Tetapi selama ini untuk Februari kita masih menggunakan layanan yang tadi ya, bisa lewat email ataupun lewat Sri Kandi gitu ya Bu Afriani. Dan usulan yang tadi pelaksana akan diusulkan ke jenjang ahli madya gitu ya. Nah, kalau kita melihat Permenpan 1, pelaksana ini kan ke ahli pertama dan kategori keterampilan, tetapi ada surat Menpan yang menyatakan bahwa bisa diangkat sesuai dengan pangkat golongan ruangnya. Tentunya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan instansi agar tidak menimbulkan kecemburuan di dalam karir para ASN yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu. Mungkin itu ya tambahan dari saya ya. Dilihat misalkan pelaksananya, misalkan kinerjanya luar biasa, memiliki inovasi sehingga dia layak untuk diprioritaskan diangkat ke dalam jenjang jabatan sesuai dengan pangkat golongan ruang. Gitu ya Bu. Makasih Bu.